Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seorang perempuan namanya Anggun. Jadi Anggun itu punya pengalaman mistis gitu ya. Jadi dulu Anggun itu pernah terkena santet, yang itu pelakunya itu sahabatnya sendiri. Bahkan Anggun sendiri yang dulunya sudah tunangan gitu ya, akhirnya dengan terpaksa Anggun menggagalkan pernikahannya dengan orang yang memang sangat dicintainya waktu dulu gitu. Nah, jadi tunangannya sendiri itu juga terkena pelet gitu loh. Kalau tunangannya terkena pelet, akan tetapi Anggun waktu itu terkena santet dari sahabatnya sendiri waktu kecil. Seperti apa ceritanya? Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kali ini aku akan menceritakan tentang seorang wanita yang pernah menjadi korban santet dari sahabatnya sendiri. Namanya Anggun. Jadi Anggun itu waktu SMP itu mengenal seorang teman, namanya itu Dita. Jadi mereka itu sudah bersatu padu gitu ya untuk mengarungi kehidupan ini itu dengan bersahabatan gitu. Nah, waktu itu perkenalan mereka dari SMP itu sampai dewasa gitu ya, sampai mereka itu bekerja, bahkan SMA-nya juga jadi satu. Jadi biasa kan kalau seorang sahabat, apalagi perempuan, pergi kemana-mana gitu sama sahabatnya, bahkan pacaran pun juga bareng sama sahabatnya. Begitu juga Anggun waktu itu, ketika udah lulus SMA, Anggun itu punya kenalan cowok gitu ya, namanya Bima. Nah, perkenalan itu memang singkat dan akhirnya mereka itu menjalin hubungan gitu ya, alias pacaran. Akan tapi waktu itu Dita itu belum punya pacar gitu. Sehingga ketika mereka jalan-jalan buat pacaran itu selalu ditemani sama Dita gitu. Nah, yang katanya Dita waktu itu selalu bilang, "Anggun, maafin aku, bukannya aku mau buntutin kamu terus, yang jelas aku selalu menjadi pendampingmu. Jadi aku adalah sahabatmu yang nantinya aku itu istilahnya yang mematai kamu karena basicmu itu adalah agama. Jadi nggak boleh lah orang pacaran apalagi kok bermesraan gitu ya." Nah, mendengar kalimat atau pernyataan dari sahabatnya itu, Anggun yang ngerasa yakin gitu loh kalau Dita itu sosok orang atau sahabat yang betul-betul menyayangi sahabatnya gitu. Seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu karena memang sudah dirasa mengenal lebih dekat sama Bima ini, akhirnya Anggun itu ngobrol gitu ya sama orang tuanya, terutama sama bapaknya, bilang kalau, "Pak, Anggun udah besar, udah punya penghasilan sendiri, dan sekarang Anggun sudah mengenal sama cowok yaitu Bima yang sudah kemarin aku kenalin ke Bapak." Waktu itu bapaknya cuma bilang, "Alah, jalanin aja dulu Gun, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Gak apa-apa Pak, aku sudah mengenal betul kalau Mas Bima itu adalah sosok imam yang memang nantinya akan menjadi jodohku gitu loh." Waktu itu bapaknya sempat, "Kok cepet banget sih Gun kamu mengenal laki-laki gitu." Akan tapi Anggun memang karena udah saking percayanya sama seorang pria waktu itu gitu kan. Nah, singkat cerita, diadakanlah pertunangan
antara Anggun sama Bima gitu loh. Karena harapan bapaknya itu ya udahlah kalau memang kesana sini udah berduaan gitu untuk menghindari fitnah, kamu cepet-cepet aja nikah gitu loh. Nah waktu itu baru diadakan pertunangan dulu atau lamaran gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah setelah mereka tunangan selang 2 bulan gitu ya, tiba-tiba Anggun itu setiap malam kurang lebih jam 8 malam itu tiba-tiba merasakan sakit yang sakitnya itu nggak tertahankan. Jadi perutnya itu seakan-akan kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Nah ketika mengetahui seperti itu bapaknya panik gitu kan, kenapa ini Anggun, kok nggak biasanya Anggun sakit yang seperti itu, apalagi kok di bagian perut gitu loh. Bahkan Anggun itu nggak ada riwayat sakit mah atau riwayat lambung, itu nggak pernah ada itu. Akan tapi kalau udah melihat anaknya sakit gitu ya bisa nggak bisa harus diperiksakan ke dokter gitu. Nah malam itu juga kurang lebih setengah 9 itu Anggun langsung dibawa ke rumah sakit, yang ternyata dicek lab gitu Anggun itu nggak punya keluhan sama sekali, apalagi di bagian dalam gitu, khususnya di bagian perutnya. Mah nggak ada, terus lambung juga aman-aman aja gitu loh. Nah ketika dibawa pulang besoknya lagi, pokoknya setiap malam, dan itu kurang lebih jam 8 malam, lagi-lagi perutnya itu seakan-akan kayak ditusuk jarum gitu loh. Nah akhirnya Anggun itu bilang gitu ya sama Bima, tunangannya itu bilang kalau, Mas ini aku kok sering seperti ini ya gitu. Akhirnya keesokan harinya setelah Bima tahu gitu ya, mendapat kabar dari tunangannya sendiri, akhirnya paginya itu menjenguk gitu kan, dan datangnya itu bareng sama Dita gitu loh, sahabatnya Anggun waktu itu. Nah sesampainya di rumahnya Anggun, nggak tahu kenapa Anggun itu ngerasa kayak ada yang janggal tentang sikap mereka berdua, yaitu sikapnya Bima sama Dita waktu itu gitu loh. Jadi karena di situ memang di kamar, jadi orang tuanya Anggun sendiri sudah mempercayakan gitu ya, karena semuanya memang udah kenal akrab gitu ya, kalau Dita itu adalah sahabat anakku, kalau Bima itu adalah tunangan anakku gitu. Akhirnya waktu itu ketika ada di kamar gitu ya, kamarnya Anggun, ya udah dibiarkan mereka mungkin baru ngobrol cerita-cerita seperti itu. Akan tetapi yang jadi janggal, Anggun itu ngerasa kayak Dita kok lengket banget ya sama Bima gitu. Nah waktu itu sempat janggal gitu ya, sempat marah gitu ya, Mas Bim, kenapa sih kok datangnya sama Dita gitu. Lah emang kenapa, ada apa Gun, ada yang salah gitu, kan udah biasa kita pergi gitu ada Dita gitu. Waktu itu Anggun nggak bisa menjawab banyak gitu ya atas pernyataan dari Bima waktu itu. Mungkin perasaannya Anggun sendiri yang terlalu overprotective mungkin ya, terlalu cemburu karena dirasa Anggun waktu itu baru sakit dan nggak bisa menemani main, entah belajar atau apa seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita, sakit yang diderita Anggun waktu itu yang tadinya itu setiap malam kayak tertusuk jarum di bagian perut, entah kenapa lambat laun itu yang dirasakan sakitnya itu nggak hanya di perut aja gitu, bahkan ada yang di kepala, terus kadang juga ada yang di bagian dada seperti itu, jadi jantungnya seakan-akan nyeri gitu. Nah itu dialami kurang lebih berjalan 1 bulan gitu ya. Nah jadi waktu itu Bima sendiri karena memang baru tunangan gitu ya, dia minta izin sama orang tuanya Anggun gitu loh, kalau malam ini Bima sama Dita itu pengen menginap di sini untuk menemani Anggun karena memang malam minggu waktu itu. Jadi besoknya itu nggak kerja mereka. Akhirnya memang diizinkan. Ya udahlah, memang toh udah kenal ini gitu. Nah, waktu kurang lebih sekitar jam 11 malam, nggak tahu kenapa ketika Anggun itu sudah tidur gitu ya, sudah tidur. Jadi nggak tahu kenapa Anggun itu mimpi gitu loh. Mimpi seakan-akan dia itu gagal nikah gitu loh sama yang namanya Bima itu gitu loh. Nah dengan mimpi yang seperti itu akhirnya terbangun itu kayak kaget gitu kan, kaget dan sekaligus keringetan semua. Akan tapi yang jadi aneh, Anggun itu melihat di kamarnya, dan itu adalah kursi gitu ya. Jadi selain tempat tidur di situ ada lemari, dan di samping lemari itu ada kursi gitu ya buat duduk seperti itu. Anggun itu melihat Bima sama Dita itu baru bermesraan seperti itu. Nah melihat seperti itu akhirnya Anggun itu mau marah gimana, terus mau istilahnya,
Dia memperhatikan terus gitu sampai mereka itu selesai. Akan tetapi saking sakitnya itu ya, mereka itu cuma memang sebatas ciuman. Memang waktu itu Anggun sudah sempat ngasih kode gitu ya, kalau Anggun itu sudah terbangun gitu, tangannya digerak-gerakin gitu. Akhirnya Dita itu melihat gitu ya, kalau tangannya Anggun itu udah mulai gerak, berarti itu menandakan kalau Anggun itu terbangun gitu. Akhirnya mereka berhenti ciuman seperti itu, mendekat lagi ke di tempat tidurnya Anggun waktu itu. Gimana Anggun, ada yang sakit lagi gitu? Enggak ada kok gitu. Yaudah, akhirnya mereka itu enggak tidur gitu ya malam itu. Mereka itu ngobrol ke sana ke sini, menceritakan masa-masa SMP, menceritakan masa-masa SMA gitu loh. Nah, akhirnya keesokan harinya Anggun itu bilang sama bapaknya, bilang kalau, "Pak, aku enggak jadi nikah sama Mas Bima." Waktu itu bapaknya kaget gitu. "Wah, kamu gimana sih Gun? Katanya Bima sudah kamu kenal, orangnya baik, jadi pemimpin atau jadi imam nantinya di keluargamu gitu." Akan tapi Anggun itu nggak bisa gitu ya menjelaskan tentang sesuatu yang tadi malam dia lihat ke bapaknya gitu. Jadi kayak masih menjaga gitu loh. Yang jelas tujuannya, nggak usah lah, aku nggak mau nikah sama Bima gitu. Nah, ibunya sendiri juga mendengar gitu ya pernyataan dari Anggun sendiri. Akhirnya ibunya marah gitu. Gun, bapakmu itu orang yang terpandang di kampung ini gitu. Jangan sampai kamu itu membuat malu bapakmu gitu. Akhirnya ya udah, mau gimana lagi. Akhirnya ya udahlah Bu, Pak, nggak apa-apa lah aku menikah sama Mas Bima gitu. Toh memang udah jadi keputusanku waktu itu gitu. Nah gitu aja, ya udah dikenal lebih dekat lagi. Kalau ada masalah kamu cerita, diselesaikan bareng-bareng. Nah memang seperti itu yang namanya orang tua. Jadi ketika anaknya punya masalah atau punya apalah seperti itu, orang tuanya pasti akan menasihati anaknya tersebut. Begitu juga Anggun. Akan tetapi yang menjadi janggal gitu ya, atau nggak sinkron gitu ya, orang tuanya memang nggak tahu apa maksud Anggun bilang seperti itu, karena Anggun juga masih merahasiakan tentang apa yang dia lihat tadi malam gitu. Nah akhirnya singkat cerita kurang lebih sekitar 2 minggu, lagi-lagi Dita sama Bima itu menginap gitu ya, yang tujuannya untuk menemani Anggun lagi gitu kan. Yang jelas setiap jam 8 malam itu Anggun masih selalu ngerasa sakit gitu ya, sakitnya seperti ditusuk-tusuk jarum itu. Dan kurang lebih setengah 9 tiba-tiba mereka itu datang gitu loh. Dita sama Bima itu baru datang karena memang tujuannya untuk menemani Anggun gitu ya di malam hari. Nah waktu itu Anggun nggak pengen tidur gitu ya, pengen memastikan kalau ada hubungan apa sih antara Bima sama Dita waktu itu gitu. Nah kurang lebih sekitar jam 10 malam Anggun itu pura-pura atau minta izin untuk tidur gitu ya. Yang jelas, Mas Bim, Dit, aku tak tidur dulu ya. Kamu kalau mau tidur nyari tempat sendiri, aku udah ngantuk banget nih gitu. Jadi Anggun memang pura-pura untuk tidur. Yang waktu itu memang punya tujuan gitu ya, melihat ada hubungan apa sih antara mereka berdua gitu. Nah jam 10 itu pura-pura memejamkan mata gitu ya Anggun itu, dan kurang lebih beberapa menit gitu ya, yang mungkin menurut mereka berdua Anggun itu udah tidur itu. Nggak tahu kenapa Dita sama Bima itu memadu kasih gitu loh, atau bercinta seperti itu. Jadi mereka berpelukan, ciuman, dan itu dilakukan sama seperti 2 minggu yang lalu gitu loh. Jadi di situ ada tempat duduk gitu ya di kamarnya si Anggun itu. Jadi ada kursi, mereka di situ sambil ciuman, pelukan. Terus yang menjadi parah gitu ya, atau Anggun itu sakit hati banget, mereka itu melakukan hubungan intim. Nah melihat yang seperti itu, akhirnya Anggun itu saking gak kuatnya gitu ya, perasaannya sakit sekali. Akhirnya Anggun itu dengan refleks itu bilang, "Woi, kalian ngapain di sini?" gitu. "Kalian melakukan apa?" gitu loh. Akhirnya mereka itu kaget gitu ya, antara Dita sama Bima mengetahui kalau perbuatannya itu diketahui sama Anggun gitu loh. Akhirnya mereka itu sambil malu gitu ya. Bima itu pegang tangannya Anggun waktu itu. Anggun itu nangis gitu ya, nangis, pokoknya sakit banget lah rasanya waktu itu. Akhirnya Bima itu minta maaf yang
karena memang sudah terlanjur seperti itu mereka melakukan hubungan intim. Nah, Anggun ya cuma nangis dan nangis, diem aja gitu loh. Apa yang dikatakan sama Bima malam itu ya nggak digubris lah istilahnya. Yang jelas malam itu juga mereka berdua itu diusir gitu ya untuk pulang gitu. Ya udahlah, kalian malam ini nggak usah nginep di sini, aku nggak perlu teman, apalagi teman seperti kalian gitu. Nah, akhirnya tanpa diketahui orang tuanya waktu itu mereka itu keluar dari rumahnya Anggun itu. Nah, keesokan harinya karena memang orang tuanya itu bangun lebih pagi gitu ya, kok ngelihat nggak ada Dita, nggak ada Bima gitu kan. Akhirnya ditanyakan ke Anggun gitu, Gun, lah Bima sama Dita kemana gitu? Kan tadi malam katanya mau nginep di sini. Udah aku usir Pak gitu. Bilang Anggun waktu itu saking jengkelnya gitu. Lah kamu gimana sih gitu? Bukannya enak ditemani sama temen, sama tunangan gitu kan? Enggak enak gitu. Loh, emang ada apa sih gitu. Waktu itu Anggun masih merahasiakan gitu ya, dari apa yang mereka lihat tadi malam gitu. Yang jelas pokoknya rasanya campur aduk waktu itu Anggun itu. Yang bapak sama ibunya itu sampai heran, kamu ini gimana sih Gun? Ibunya cuma bisa menyabarkan gitu ya sama bapaknya, Pak ya udahlah Pak, mungkin Anggun butuh istirahat, nggak perlu ditemani gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kurang lebih sekitar jam 8 malam itu gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba rasa sakit yang tadinya itu di perut, di bagian jantung gitu ya, terus di kepala, waktu itu setiap malam sakitnya itu melebihi itu gitu loh. Yang tadinya seperti ditusuk-tusuk jarum, waktu itu sampai tangan, kaki itu kayak rasanya itu kayak kesayat gitu loh, pakai silet seperti itu. Yang waktu itu memang nggak ada luka karena memang nggak ada benda tajam yang terkena ke tubuhnya atau bagian tangan itu. Yang jelas rasanya itu seperti itu loh, mirip kayak terkena pisau atau silet gitu. Nah, dengan seperti itu akhirnya ya memang saking sakitnya sehingga Anggun itu semakin lama semakin kurus, makan aja susah, nggak mau dia makan. Akhirnya bilang ke orang tuanya kalau ya udahlah Pak, aku kayaknya nggak mau menikah sama Mas Bima gitu. Loh emang ada apa sih Gun? Kamu buat cerita apa adanya sama bapak sama ibu gitu. Waktu itu mau cerita aja nggak bisa gitu loh. Anggun itu mau cerita gitu nangis gitu, mau cerita nangis gitu. Akhirnya orang tuanya ya udah Anggun, nggak usah ngobrolin masalah pernikahan dulu, ya jelas kamu sembuh dulu gitu. Nah, kurang lebih beberapa minggu waktu itu ada salah satu tetangga yang punya hajatan seperti itu ya, menikahkan anaknya. Jadi biasa kan kalau di kampung itu kalau orang yang punya hajatan itu pasti minta bantuan sama tetangga yang lain gitu untuk membantu proses hajatannya itu gitu loh. Entah itu kalau bahasa Jawanya itu rewang. Jadi ibunya rewang di situ, bapaknya juga di situ gitu. Nah, waktu itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi mereka itu datang gitu. Datang yang tujuannya untuk minta maaf gitu loh. Waktu itu Anggun udah nggak respect lagi gitu loh. Apalagi sama yang namanya Bima itu gitu loh. Walaupun dia adalah tunangannya, yang jelas waktu itu Anggun sempat mikir kalau wah, aku salah menilai Mas Bima gitu. Apalagi Dita walaupun sahabatan lama, ternyata kok bisa makan teman seperti itu gitu. Akhirnya permintaan maaf yang dilontarkan Bima sama Dita waktu itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu, yang jelas seperti itu. Nah, akhirnya berapa menit gitu mereka itu diusir gitu ya sama Anggun. Ya udahlah kalian pulang aja, nggak usah di sini, nggak usah temuin aku lagi gitu. Nah, waktu itu Dita sama Bima itu sambil menutup pintu kamarnya gitu lah. Kamarnya Anggun itu ditutup sambil pamit gitu ya untuk pulang. Ya udah Anggun, kita mau pulang dulu ya. Kamu baik-baik aja, jaga kesehatanmu, semoga kamu lekas sembuh gitu loh. Mereka sempat bilang seperti itu gitu. Terus ditutup pintu kamarnya gitu loh. Nah, waktu itu setaunya Anggun, mereka itu langsung pulang gitu lah. Pulang atau keluar dari rumahnya. Akan tetapi tiba-tiba selang beberapa jam gitu, nggak tahu kenapa suaranya itu rame-rame gitu loh. Jadi di situ ada salah satu tetangga sekaligus saudara itu ya, masih saudaranya Anggun juga. Karena orang yang punya hajatan, apalagi orang tuanya itu dimintain tolong gitu ya ke hajatan tersebut. Jadi anak-anaknya itu dipunjung gitu ya.
Apalagi waktu itu Anggun memang sudah banyak orang yang tahu ya kalau Anggun itu baru sakit gitu. Nah itu ada salah satu saudara yang tujuannya itu untuk munjung ke rumahnya Anggun. Munjung itu memberikan suatu apa ya kayak bingkisan. Kalau orang hajatan ya ngasih makanan lah gitu seperti itu. Biar anak yang orang tuanya dimintain tolong di situ itu bisa makan makanan itu gitu. Nah waktu salah satu saudara atau tetangga itu mau ke rumahnya Anggun gitu ya, tanpa sengaja itu melihat karena di situ ada korden yang loh ini korden siang-siang kok ditutup gitu. Ada apa gitu? Nggak biasanya rumahnya Anggun itu kok kordennya ditutup waktu siang gitu. Nah waktu itu sempat diintip gitu ya sama salah satu tetangga itu yang mau munjung gitu ya bahasa Jawanya. Nah waktu diintip gitu ternyata tetangga itu melihat aktivitas yang memang di luar dugaan gitu ya. Waktu itu memang sudah tahu ya kalau Bima itu adalah tunangannya Anggun gitu kan. Akhirnya tetangga itu sambil shock gitu ya melihat apa yang dilakukan mereka berdua yaitu Dita sama Bima. Jadi mereka itu bergumul di ruang tamu ternyata. Jadi mereka melakukan hubungan intim seperti itu. Akhirnya tetangga itu nggak jadi masuk ke rumahnya Anggun, tapi kembali lagi ke hajatan. Terus bilang ke bapaknya Anggun terutama, terus bapaknya Anggun bilang gitu ya ke semua orang yang ada di hajatan itu untuk ayolah ikut melihat bener gak sih yang dikatakan salah satu tetangga itu gitu. Akhirnya bareng-bareng gitu ya, hampir ada kalau 15 orang ngeruduk gitu ya ke rumahnya Anggun waktu itu. Memang betul waktu itu dibuka pintunya itu langsung astagfirullahaladzim, bapaknya langsung galeng-galeng gitu, langsung diem gitu sambil nangis karena memang mengingat anaknya sendiri udah menjalin hubungan dan itu sudah tunangan gitu kan. Akhirnya pemuda-pemuda di situ langsung ayo Bima itu dipukulin itu, kamu itu kayak binatang, kamu kayak binatang gitu. Nah waktu itu ya udah, nah saking gugupnya mereka itu sambil diusir gitu kan. Tas yang dibawa Dita yang setiap hari itu dia pakai gitu ya, itu ketinggalan di rumah Anggun. Nah akhirnya selang beberapa jam gitu bapaknya Anggun itu ngeh gitu ya, ngeh kalau ini ada tasnya Dita gitu. Waktu itu diangkat gitu tasnya, terus dikasih lihat ke Anggun di kamar gitu. Gun, ini tadi ada yang tertinggal. Oh itu punya Dita Pak itu. Nah waktu itu Anggun sambil dilihat-lihat karena memang mau duduk itu juga masih susah gitu ya, dibantu sama bapaknya. Coba Pak dibuka, ada apa sih di dalam tasnya Dita gitu. Nah waktu itu bapaknya ngelihat gitu ya, dibuka tasnya gitu, tiba-tiba kaget gitu ya, astagfirullahaladzim. Jadi di situ ada boneka, bentuknya itu kecil sekali yang ketika dibalik ya seakan-akan di bagian punggungnya gitu ya ada nama Anggun gitu loh, yang itu ditulis menggunakan spidol. Nah akan tetapi yang menjadi aneh, di sampingnya boneka itu memang banyak sekali jarum pentul gitu ya, ada kalau 10 jarum yang ternyata boneka itu memang ada bekas lubang di bagian perut, di bagian kepala gitu. Dan anehnya lagi setelah dibuka-buka gitu ya di tasnya itu juga ada silet. Siletnya ada 2 buah gitu, yang ternyata mungkin itu buat nyayat gitu ya, nyayat. Oh ternyata waktu itu bapaknya sempat mikir gitu ya, apa jangan-jangan sakitnya anakku ini atau sakitnya Anggun itu diakibatkan dari Dita ini menggunakan ilmu sihir atau ilmu santet lah istilahnya. Nah nggak sampai di situ aja. Jadi tas itu kan resletingnya nggak cuma 1 gitu ya, ada resletingnya itu ada kalau 3 waktu itu. Dibuka resleting yang kedua itu ditemukanlah lagi foto, yaitu fotonya Bima, yang fotonya itu dikasih tali yang di situ semacam kayak tali pocong gitu loh. Nah waktu itu sempat bingung gitu ya bapaknya Anggun itu, loh ini kok ada Bima ya Anggun, tapi kok ini ada tali, kok baunya kok kayak amis-amis gimana gitu ya, busuk gitulah istilahnya. Nah karena memang nggak tahu menahu tentang hal-hal yang seperti itu, akhirnya bapaknya Anggun itu tanya-tanya gitu ya ke tetangga yang lain kalau ini tuh apa sih, gunanya buat apa gitu. Ada salah satu tetangga yang memang punya kelebihan gitu ya, atau indigo lah, itu ngelihat gitu boneka, waduh ini santet Pak gitu. Wah betul ini, jangan-jangan Dita ini disantet ini gitu.
Iya, ini ada tulisannya Anggun. Iya, ini semacam media atau buat alat untuk ilmu santet gitu. Yang jelas orang tersebut itu bisa menjelaskan detail gitu ya. Kalau ini tuh santet gitu. Yang disantet itu adalah anggun gitu. Nah, terus yang ini buat apa? Orang itu cuma bilang kalau, wah ini pelet tali pocong Pak. Gitu. Nah, mendengar penjelasan dari salah satu tetangganya itu yang memang punya kelebihan itu kan, ya bapaknya lemes gitu ya. Wah, gila ini si Dita yang dulunya memang sahabatan gitu ya sama anakku, kok ternyata seperti ini sifatnya. Nah, akhirnya penjelasan dari salah satu tetangga itu diceritakan ke Anggun gitu dari bapaknya. Gun, ternyata seperti ini Gun gitu. Nah, akhirnya setelah itu Anggun itu nggak pernah lagi melihat sama yang namanya Bima sama Dita waktu itu. Ada kalau 2 tahun, dan setelah itu melihat kabar kalau mereka berdua itu menikah itu ya, antara Dita sama Bima. Waktu itu sempat dikasih undangan gitu ya untuk datang ke pernikahan mereka, karena Anggun itu memang masih sakit gitu ya, sakit hati, sehingga nggak mau datang ke pernikahan mereka. Nah, selang 2 bulan setelah mereka itu menikah, nggak tahu kenapa Bima itu datang lagi gitu loh, datang lagi ke rumahnya Anggun gitu loh. Waktu itu Anggun sempat karena masih sakit hati gitu ya, nggak mau lagi lah melihat kamu gitu, ngapain kamu datang ke sini, pergi aja sana. Waktu itu sambil ngemis-ngemis gitu ya, Bima itu minta maaf. Jadi Bima itu menceritakan semuanya kalau ternyata setelah 2 bulan menikah, Dita itu di belakangnya Bima itu selingkuh gitu. Selingkuh, dan akhirnya Bima itu dikasih tahu kalau dulu yang nyantet aku sebenarnya adalah Dita gitu. Terus kamu Mas Bim, kamu itu dipelet. Ini ada buktinya. Tuh, jadi Bima waktu itu dikasih lihat, termasuk boneka yang dulu buat alat santetnya itu juga dikasih lihat gitu ya, sama fotonya Bima itu. Akhirnya Bima itu sambil geleng-geleng gitu, astagfirullahaladzim, kok setega itu ya Dita sama kita gitu. Nah, melihat yang seperti itu, akhirnya Bima itu pengen sekali baikan lagi gitu ya, atau menjalin hubungan sama yang namanya Anggun itu gitu. Akan tapi Anggun memang sudah menutup hati sama yang namanya Bima gitu. Ya udah gini aja Bim, aku nggak mau kalau menikah sama kamu, karena walau bagaimanapun aku sudah melihat dengan mataku sendiri kalau kamu berbuat atau apalah istilahnya melakukan hubungan intim sama Dita. Aku nggak mau kalau harus punya suami yang dulunya pernah punya hubungan suami istri atau punya hubungan intim lah sama orang lain, apalagi itu sahabatku dulu gitu. Nah, waktu itu Bima sempat, ya udahlah yang jelas aku masih bisa berteman sama kamu Gun gitu. Ya udah nggak apa-apa Mas, gini aja, yang sudah yang jelas urusan rumah tanggamu itu diselesaikan dulu. Intinya Dita itu apa ya, punya hubungan spiritual yang itu tidak disahkan oleh agama. Yang jelas Dita itu punya seorang dukun yang tujuannya buat pelet, entah buat santet seperti itu. Maka jauhilah sama yang namanya Dita itu Mas gitu. Nah, setelah itu akhirnya Bima itu pamit untuk pulang gitu ya, untuk pulang dan mengurusi rumah tangganya itu yang memang sudah berantakan. Kurang lebih sekitar 2 bulan Anggun itu mendapat kabar kalau mereka berdua itu udah resmi bercerai, dan kurang lebih sekitar 1 tahun nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka itu mendapat kabar kalau Dita itu sudah meninggal dunia, dan meninggalnya itu sangat tragis. Jadi Dita itu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu sakit, yang sakitnya itu aneh. Jadi sekujur tubuhnya itu kayak gosong gitu ya, gosong. Yang jelas ternyata itu ulah dia sendiri yang selalu menggunakan ilmu sihir seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Terima kasih buat Anggun yang udah nge-share ceritanya ke teman-teman Mr. Manyun semua. Anggun juga berpesan setelah cerita ini disampaikan, Anggun minta doanya buat teman-teman Mr. Manyun semua agar Anggun saat ini sudah berkeluarga gitu ya, dan sudah memiliki seorang bayi laki-laki namanya Ilham kalau nggak salah. Jadi Anggun berpesan kalau semoga keluarganya yang sekarang bisa sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita atau harapan yang dicita-citakan Anggun dan keluarganya bisa terwujud. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga perjalanan hidup yang dialami Anggun itu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita memilih sahabat juga harus hati-hati. Bahkan
walaupun sahabat dari kecil itu nggak ada yang 100% bisa menerima atau berkorban demi sahabatnya yang lain seperti itu. Nah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.